Halo, bertemu dengan saya lagi Dario dan gue lagi di bootnya Jayco di EMS 2025 dan ya gue mau melihat ini nih Jayco J7 ya, mobil yang gue bisa bilang merusak harga sebenarnya. Nah, jadi mereka tuh ada 3 varian. Yang ini versi bensin ada 2, ada versi AWD, ada versi 2WD. Yang menarik buat gue adalah versi ini, versi hybrid. Tapi bukan hybrid biasa, ini plug-in hybrid. Jadi dengan kata lain, ya ini mobil bisa bergerak dengan tenaga listrik sendiri sejauh seingat gue 100 km. Nah, penampilannya buat gue sih ini mobil gagah sih. Ya nggak heran karena mengingat ya dia pemegang saham juga di perusahaan mobil off-road mewah di Inggris. Ya, kita tutup belakangnya. Ya, buat gue ini yang versi plug-in hybrid sangat menarik karena harganya di bawah 600. Gue nggak ngerti gimana caranya mereka bisa menekan harga segitu itu. Nah, ini dalamnya. Wow, dalamnya lumayan sih. Nah, gue posisi duduk dulu. Nah, posisi gas dulu. Oh iya. Ya, enaknya udah elektrik ya, jadi gampang. Nah, ini posisi duduk gua, tahu rebah. Nah, nih ergonomik pun bagus ya, gue bilang. Nah, mari kita lihat dalamnya. Dalamnya sih tergolong simple. Gue nggak bisa bilang terlalu modern ya, lebih tepatnya ke konvensional modern ya, seperti mobil-mobil sekarang. Tapi jujur gue nggak bisa bilang ini seperti mobil harga 600 juta sih. Saya bisa lebih mahal lagi kalau lihat interiornya kayak gini. Ya, jadi speedometer fully digital. Oke. Gue hampir komentar gue nggak tahu seneng sama tombolnya. Tapi setelah gue telusurin, oke. Ini tombolnya pasti pakai touch, tapi kalau ditekan dia ada kayak feedbacknya. Jadi ya masih kalau ditekan tuh masih ada cetak dikit gitu loh. Jadi ya agak mid. Gue nggak bisa bilang ini favorit gue, tapi gue nggak bisa bilang ini ya sesuatu yang gue nggak tahu suka juga. Nah, kiri biasa ya, lampu sen, wiper dan sebagainya macamnya, dan top-up restyling ada di kanan. Dan ya kalau ini ya buat alat deteksi muka, apakah kita ngantuk atau enggak. Yang menariknya lagi ada HUD. Ya, lubang AC model vertikal gini. So, kontrol cukup normal di sini semua. Oh, bahkan ya bahkan kontrol lampu bisa di sini juga, lampu utama. Lampu ini fog lamp deh nih, dua ini fog lamp. Ada fog lamp belakang juga rasanya. Buat tailgate, buat bensin. Ya, ada storage juga di sini di bawah. Door trim gue juga suka sih desainnya, simple tapi mewah ya. Soft touch-nya ya lumayan, soft touch-nya di sini ada, di sikut, di sini. Ini juga soft touch juga. Oh, ini juga soft touch, gue kira plastik tadi ya, ini bagian ini. Lumayan sih, soft touch-nya hampir 75%. Nah, ini ada fast charger, cup holder. Ini saya buat AC deh, AC mode pengendara. Nggak tahu auto nih, gue nggak tahu ya jujur ya. Gue cuma tebak-tebak nih buat AC sih. Mode berkendara, buat kunci, hazard. Nah, ini yang khusus buat plug-in hybrid.
Jadi ini mobil bisa jadi EV mode sejauh 100 km. Jadi secara teori lu tuh nggak usah, kalau saat mobil sehari-hari tuh nggak usah ngisi bensin ya. Jadi kalau lu ke dalam kota nggak sampai 100 sih. Jadi ya lu bisa pakai mobil ini tanpa bensin selama ya lu commute-nya cuma di bawah 100 km. Ya juga nih tombol untuk balikin ke model hybridnya. Lakinya. Oh ya, gue tiba ingat soal hybridnya. Jadi ini diklaim mobil kalau bensin penuh, listrik penuh tuh bisa berjalan sekitar 1000 lebih, 1200 lebih atau berapa. Nanti pastinya gue taruh di bawah, sorry. Adalah versi bensinnya. Mereka ada top styling kayak gini. Jadi agak sedikit berbeda ya sama versi plug-in hybrid. Ya, aki ya soft material, benar sih. Ada tekstur gini. Oh, di sini ada lubang AC juga di tengah titik. Di sini ada satu yang tersembunyi. Ini ada satu lagi. Oh, bahkan mereka ada speaker yang di tengah gini. Ini biasa mobil mewah doang. Ya, tentunya udah dilengkapi dengan ADAS. Nah, ini ada USB buat dashcam. Coba lihat ini mirror, vanity mirror. Oke, lumayan bagus. Ini kalau sisi ini pasti ada ya, kalau nggak ya para perempuan bakal ngomel. Nah ini, oh ini nggak ada apa-apa. Oh ini ya gue tahu buat apa nih. Ini tombol kosong, tapi kalau di negara asal biasa buat tombol panggilan darurat nih bisa sini. Nah gue pengen lihat nih. Oh lagi dimatiin. Ini buat sunroof sih. Ini sunroof gue seneng tahu sini. Ini apa? Oh buat ini supaya pintu belakang kunci ya. Oh, menarik. Lampunya udah pakai touch sih. Kotaknya mati gimana? Oh, oke. Berarti dia ada kayak sedikit delay gitu. Ya, handgrip pasti dah ya, soft closing ya. Oh, iya, gue lupa di bawah tuh ada ini, ada storage. Jadi ada ini, ada USB, USB-A, USB-C, ada 12 volt juga di sini. Ah ya udah, itu tanyanya belakang gimana? Belakangnya, gue bilang enak sih, cukup enak. Ya ini, nah, ini dengan depan gua nih. Tadi gua duduk di depan agak belakang banget sih merah jujur ya. Jaraknya lumayan, masih ada sedengkul gini. Dan satu bagian penting itu kaki bisa masuk ke dalam kursi depan ya. Senderannya, ntar gue penasaran bisa dimundurin. Oh, ada setelannya, bisa lebih rebah lagi. Ini setidaknya punya beberapa settingan nih. Satu, oke, cuma 2. Ini belakang posisi duduk enak sih. Buat perjalanan jauh, oke. Gue bilang oke banget. Dan di belakang ada fitur apa aja? Ya pasti lubang AC, USB-A, USB-C. Nah ini kalau ya Anda jadi bos, duduk di sisi penumpang sini, sisi kiri. Nah kalian bisa nyuruh nih orang depan, majuin. Tinggal gak usah teriak, tinggal dipencet aja. Ini biasanya fitur ini cuma ada di mobil mewah. Ya ini door trim pintu belakang. Ya bahan ini lumayan sih, besi. Bedaan ini apa? Handle-nya. Dan ya ini gue lupa switch power window-nya model gini. Dan ya gue menariknya ada lubang speaker juga di sini. Dan ini lubang speaker lagi di bawah. Berarti ini seharusnya suaranya coba bagus sih. Dan mereka Sony lagi. Gue lupa cek satu hal. Apakah kaca depannya double glass? Oh jawabannya iya, double glass. Kamera gue nggak salah fokus di ini, tahu tipis soalnya. Iya pokoknya double glass lah ini ya kacanya.
Seharusnya cukup bagus kedapan suaranya. Nah, mari cek belakangnya. Ruang bagasi cukup luas sih. Cukup luas. Oh, bawah ini buat storage juga. Mungkin buat ini repair kit tire, buat macam-macam. Cuma lagi dikosongin ya, karena di pameran. Ini ada blast volt juga di sini. Ini on. Ini ada gantungan. Cuma gue penasaran sih nggak ada itu, adanya tuh nggak apa yang buat pakai listrik itu 220 volt, gue nggak tahu ada nggak. Ya lumayan, udah dapat ini penutup kabin. Ya gue bilang buat perjalanan ya pokoknya 2 koper sedang bisa sih, 4 lah kalau ditumpuk 4 bisa, bahkan lebih kalau sampai bisa 6 koper kali, 4 koper sedang sama 2 koper kecil bisa. Kapasitas lumayan. Oh, gua tarik ya, karena ada handle-nya enak lagi posisinya. Tapi nggak usah karena ada cold tailgate. Yang gue senang juga emblemnya minimal. Cuma ada J7 sama ya PHEV doang, udah. Dan menariknya walaupun PHEV mereka udah ada quick charging ya, sampai CCS Type 2 nih. Overall gue cukup senang sama ini mobil. Dari harga 600 juta pas, ya 500 juta kurang dikit. Ini mobil bagus sekali sih. Ah, ini dia nih, dikasih tahu nih. Pokoknya satu tank, satu full listrik tuh bisa 1.300 km. Jadi in teori Jakarta ke Bali nggak usah ngisi bensin, nggak usah ngisi listrik. Dan yang mereka klaim bisa 1 tahun tuh, 1 tahun lagi, 1 bulan tuh nggak usah ngisi bensin. Ya gue lupa detail-detail depannya lampunya ya. Nah ini lampunya menurut gue bagus sih, model-model gini. Ini ya lampu DRL-nya dan lampu utamanya ada di bawah sini. Dua-duanya sudah proyektor ya pastinya. Dan menariknya lampu fog lamp-nya udah proyektor juga. Ya mereka di booth-nya Jayco juga mereka memamerkan J8. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kakaknya J7. Modelnya gue bilang bisa dikatakan lebih sangar sih. Dalam juga bisa dikatakan lebih mewah lagi. Ya, kalau ini lebih mirip mobil Jerman, gue bilang di dalamnya. Bahkan ini tuh ada veneer kayak gini, lubang AC kayak yang ngikut kita satu merek Jerman. Full bensin mas. Dan ya datangnya udah captain seat di sini. Lubang AC lebih banyak, bisa diatur juga dari belakang. Nah, gue cuma komplain satu hal. Ini kursi ketiganya, kalau gue saya beli ini mobil gue bakal copot. Kenapa? Karena akses ke belakangnya tuh setengah mati. Nanti gue kasih footage-nya, gue mencoba duduk di belakang. Iya, rasanya gue mesti masuk dari celah-celah antara captain seat. Aduh, oke. Cukup menantang sih masuk sini. Ya ini gue bilang anak kecil sih. Pada yang merasa gue menjongkok banget sih. Ini lebih katakan sih untuk gue bisa berani katakan ini tambahan banget sih ini posisi ketiganya.
mungkin ada yang bilang, kenapa nggak dilipatnya kursi tengahnya? Nah, kursi tengahnya, gue cari-cari nggak ada satu tombol atau satu handle yang buat satu tarikan gitu buat majuin depan, nggak ada. Kalaupun gue sabar, ini gue majuin semaju-majunya, gue nggak ada ruang buat masuk ke sini. Jadi satu-satunya cara masuk ke kursi ketiga adalah lewat tengah sini, captain seat. Which is ruangannya agak sempit buat badan gue. Jadi ya, kecuali kalau Anda punya anak yang bisa duduk belakang, menurut gue masih nggak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa, gue nggak rekomen karena belakangnya ya sempit juga sih. Ya ini belakangnya mirip sih sama yang G7 sih yang gue bilang. Cuma ini lebih ada detail ini ya, lampu remnya. Dan tadi ya gue ngoping, ini katanya full bensin pokoknya ini. Ya sekian laporan gue di boothnya ya Jayco di IMS 2025. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya, atau channel, dan sampai jumpa di video berikutnya.